Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya kembali bagaimana cara mengisi laporan harian kinerja di 2022 ini. Terutama saya fokuskan kepada kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang jamnya 30 sampai 80 jam. Nah, di sini Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube saya. Jadi sekarang saya fokuskan kepada kegiatan yang sifatnya pelatihan. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, sebelum saya masuk ke tutorialnya, bagi Bapak Ibu Guru yang menyukai konten saya ini, mohon dukungannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like and share juga Bapak Ibu, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, tentu Bapak Ibu Guru harus masuk ke aplikasi e-kinerja. Kemudian supaya kita bekerja serentak atau tampilan kita harus sama, maka saya tampilkan beranda dari e-kinerja saya ini. Saya klik beranda. Saya klik di luar ini dulu. Kemudian saya klik beranda. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya sudah tampil beranda saya. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, seperti biasa untuk mengisi laporan harian kinerja ini saya siapkan sebuah jurnal seperti ini. Nah, jurnal ini juga akan membantu kita dalam mengisi laporan harian kinerja ini. Ini ada identitas saya di sini. Kemudian di sini ada hari, tanggal, jam. Kemudian kegiatan SKP-nya, ini kegiatannya per jam. Kemudian ini apakah dalam bentuk proses atau tidak. Kemudian ini SKP bulanan ini. Ini boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak. Ini hanya untuk memudahkan saya saja untuk membuat tutorial. Jadi kita fokus saja ke sini. Oke Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, saya ada beberapa kegiatan. Tentu saja tidak hanya pelatihan di sini, juga kegiatan saya sebagai guru yang lainnya. Tapi di sini di hari Rabu tanggal 2 Februari saya latihan secara online pelatihan PTK. Ini pertemuan pertama. Kemudian di hari Kamis di sini pertemuan keduanya. Kemudian di hari Jumat di sini pertemuan ketiganya. Jadi ada 3 kali pertemuan pelatihan. Ini pelatihan yang sifatnya online, di luar jam mengajar saya. Oke Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, saya cobakan. Tentu tidak hanya pelatihan ini saja saya isikan, yang lain juga saya isikan Bapak Ibu. Oke, saya masuk ke laporan harian kinerja. Saya klik ini. Saya klik ini. Nah Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu Guru harus boleh saja mengisikan seperti biasa di sini. Mulai dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 28 Februari Bapak Ibu bisa mengisikan di sini. Maka klik saja input laporan harian kinerja. Tetapi saya berdasarkan pengalaman saya saja, saya lebih senang mengisinya per tanggal atau per hari. Jadi kita bisa mencek kesalahan kita per tanggal atau per hari. Nah, setelah saya isikan per tanggal per hari semuanya nanti, mulai dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 3 Februari atau sampai akhir Februari, maka di akhir baru saya satukan di sini semuanya kembali. Maka akan tampil juga nanti seperti biasa awal bulan sampai akhir bulan di sini. Atau tanggal 2 Februari sampai tanggal 28 Februari di sini. Oke, bagaimana cara menampilkan per tanggal, mengisinya per tanggal atau per hari? Saya ketikkan saja tanggal 2 di sini, artinya tanggal 2 Februari. Kemudian di bulan ini saya ambil bulan Februari. Kemudian di tahun ini saya ambil tahun 2022. Kemudian saya klik cari. Nah Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, sudah tampil halaman saya ini, halaman input laporan harian kinerja. Ini khusus tanggal 2 saja yang tampil nanti. Oke Bapak Ibu Guru, saya klik input laporan harian kinerja. Kemudian yang saya klik di sini awal Februari berarti tanggal 2. Kalau tanggal 1 tanggal merah. Saya klik tanggal 2. Kemudian ini belum saya isi. Saya ke kegiatan saya di sini dulu. Saya klik tabel ini. Berarti 7.30 sampai 8.30 saya memeriksa labor
labor komputer multimedia. Nah, ini tugas tambahan saya sebagai ketua jurusan. Saya blok. Kemudian saya klik copy. Nah, ini jamnya 7.30 sampai 8.30. Saya klik di sini aplikasi. Saya klik kanan, saya ambil paste atau tempel. Kemudian saya klik proses. Nah, ini udah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Ini saya klik saja 0. Ketik saja 0 ini. Karena supaya kuantitasnya satu kuantitas saja di realisasi tahunannya nanti. Ini satuan kuantitas ini saya buat saja SK. Nah, ini 07.30 sampai 08.30. Ini saya buat sebagai ketua jurusan. Simpan. Oke. Nah, kegiatan saya pertama sudah tampil, saya tambahkan. Kemudian saya klik di sini tanggal 2 saja. Kemudian belum saya isi, saya kembali kegiatan. Ini kegiatan saya mengajar, yaitu 8.30 sampai jam 12.00. Saya klik di sini. Saya blok, saya klik copy. Kembali ke aplikasi, klik kanan, ambil tempel. Nah, ini supaya dia bergabung dengan kegiatan saya di Januari, saya klik proses. Kemudian kuantitasnya ini tetap saya buat 0. Kemudian satuan kuantitasnya di sini saya kalau mengajar tentu LPK. Kemudian jam mulai 8.30 sampai jam 12.00. Kemudian ini melaksanakan pembelajaran. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, udah tampil kegiatan saya yang kedua, masuk saya yang ketiga. Klik input laporan harian kinerja. Saya klik di sini tanggal 2. Kemudian ini belum saya isi, saya kembali kegiatan saya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan saya berikutnya itu ISOMA, istirahat sholat makan, itu masuk dia ke dalam non SKP. Jadi non SKP ini nanti mengisinya di sini saja Bapak Ibu. Ambil laporan harian kinerja, kemudian ambil non SKP. Jadi isikan di situ. Jadi ini tidak saya contohkan di video saya sebelumnya, sudah saya contohkan ini. Nah, sekarang saya masuk kegiatan pelatihan. Nah, inilah fokus saya Bapak Ibu, karena ada pertanyaan fokus saya terhadap pelatihan. Ini pelatihan saya membuat PTK. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, untuk ini patokan kita tetap perencanaan kita di SKP tahunan dan SKP bulanan. Saya cek SKP tahunan seperti ini. Nah, di tahunan ini ada target dan ada realisasi. Nah, untuk target mengikuti pelatihan ini mengikuti diklat fungsional yang lamanya antara 30 sampai 80 jam. Itu saya targetkan yaitu 6 kali pelatihan selama 1 tahun. Kemudian satuannya yaitu saya buat sertifikat. Bapak Ibu juga boleh membuat satuannya nanti laporan atau SK atau surat tugas. Karena nanti di akhir tahun kita juga membuat laporan. Nah, tetapi saya sertifikat saja. Jadi hasilnya nanti sertifikat. Jadi selama 1 tahun ini saya targetkan adalah 6 sertifikat atau 6 kali pelatihan. Dan realisasinya nanti juga di sini harus 6. Kalau berlebih bagaimana? Maka Bapak Ibu edit ini kembali menjadi sesuai dengan ini. Yang jelas ini seimbang. Oke, saya targetkan di sini 6 sertifikat atau 6 pelatihan. Di sini realisasinya juga 6. Kemudian saya masuk ke target SKP bulanan. Yang 6 ini saya rinci di masing-masing bulanan. Apakah di bulan semua bulan? Tidak mungkin. Pasti ada di bulan tertentu kosong. Nah, saya kembali ke bulanan seperti ini. Di sini saya targetkan di bulan Februari ini mengikuti diklat fungsional lamanya 30 sampai 80 jam. Ternyata di sini saya targetkan 2 pelatihan. Yang pertama pelatihan membuat PTK, yang kedua pelatihan membuat media pembelajaran. Nah, caranya di SKP bulanan ini Bapak Ibu khusus untuk mengikuti diklat ini Bapak Ibu buat dalam bentuk tahapan. Nah, ini tahap 1
mungkin saya mengikuti pelatihan itu di awal Februari, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 itu pelatihan saya membuat PTK. Ternyata di pelatihan saya di keduanya pas di akhir bulan, enggak tanggal 25, 26, 27, 28 itu membuat media pembelajaran pelatihan saya. Nah, di sini target saya ini saya targetkan 1 sertifikat, di sini 1 sertifikat berarti udah 2 sertifikat. Artinya untuk berikutnya tinggal lagi saya mengikuti 4 kali pelatihan lagi, karena di tahunan saya buat di sini 6 pelatihan, di sini 6 sertifikat. Supaya dia seimbang di sini dengan realisasi, tentu 6 dulu lah. Tapi kalau dan di sini sudah saya targetkan di bulan Februari ada 2 sertifikat, maka bulan Maret sampai Desember saya harus membagi menjadi 4 sertifikat. Jadi total semuanya menjadi 6, sehingga di sini realisasinya target ini menjadi 6 dan realisasi juga menjadi 6. Nah, begitu caranya. Dan di sini ini karena ini hanya tutorial, jadi saya setting seperti ini. Jadi di awal ini saya pelatihannya PTK, ini PTK, ini PTK. Anggaplah di akhir bulan nanti ini di bulan tanggal 21 Februari ini pelatihan saya lagi membuat media pembelajaran, Jadi di awal ini saya pelatihannya membuat PTK ini sampai tanggal 4. Ini tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya kosongkan saja dulu. Kemudian pas di tanggal 21 Februari saya mengikuti diklat media pembelajaran lagi. Nah, ini saya isikan ini dulu. Yang pertama ini dulu. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, ini saya blok kegiatan pelatihannya. Ini jamnya 12.45 sampai 14.45. Saya klik copy. Saya klik aplikasi. Kemudian saya klik kanan, saya ambil tempel atau paste. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, supaya di tahunan nanti terbaca dia 1 sertifikat atau 1 kuantitas atau 1 laporan nanti Bapak Ibu, maka di sini tidak saya klik proses. Kenapa? Supaya nanti dia terbaca di sini. Ini kan 6 saya targetkan, ini 6 di tahunan, 6 sertifikat atau 6 pelatihan. Jadi pelatihan pertama saya itu supaya dia bertambah menjadi 1 sertifikat di sini atau satuan kuantitas di sini. Maka di aplikasi ini di awal ini, khusus awal kegiatan ini atau pertemuan pertama ini, pertemuan ke-1 ini tidak saya klik proses, tetapi di sini saya tambahkan angka 1. Seperti ini, supaya nanti terbaca di sini menjadi 1 satuan kuantitas, yaitu 1 sertifikat. Oke. Nah, saya kembali ke aplikasi. Jadi ini satuan kuantitasnya saya buat saja sertifikat. Kalau Bapak Ibu nanti boleh buat surat tugas ini atau laporan. Kalau saya sertifikat saja. Sertifikat. Kemudian di sini kegiatannya 12.45 sampai 14.45. Oke. Kemudian Bapak Ibu, di sini karena saya membuatnya di sini di bulanan ini PTK, yang akan tampil lagi nanti tidak lagi diklat fungsional, yang tampil nanti yaitu diklat membuat PTK. Saya klik ke aplikasi. Nah, di sini klasifikasinya ini ini dia diklat PTK. Karena dia sudah saya buat dalam bentuk tahapan, maka diklat fungsionalnya tidak tampil lagi di sini. Yang tampil adalah bagiannya atau tahapannya. Saya buat ini diklat membuat PTK. Kemudian saya klik simpan. Kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Nah, sudah masuk di sini kegiatan saya dalam kegiatan diklat. Nah, ini yang tampil hanya tanggal 2 saja. Ini tanggal 2 saja. Karena yang saya setting adalah tanggal 2. Jadi saya bisa mencek hanya tanggal 2 saja. Bagaimana dengan tanggal 3? Saya klik di sini. Saya ketik tanggal 3. Boleh sini dibuat lagi Februari. Boleh di sini lagi dibuat tahun 2022. Kemudian langsung saja klik di sini input laporan harian kinerja. Kemudian Bapak Ibu klik tanggal di sini, ambil tanggal 3 lagi.
Nah, ini belum saya isi. Saya kembali ke tabel. Apa kegiatan saya di tanggal 3 Februari ini? Ini memberikan motivasi kepada siswa prakerin. Nah, saya pembimbing prakerin juga Bapak Ibu. 7.30 sampai 10.40. Ini melalui WA saja. Saya blok. Ke aplikasi ini saya klik kanan, saya ambil paste. Ini saya buat proses supaya tergabung dia di kegiatan saya di bulan Januari. Ini kuantitasnya saya buat saja 0. Ini udah ada video sebelumnya. Satuan kuantitasnya saya buat saja SK. Ini sudah ada di video sebelumnya. Kemudian di sini kegiatannya 7.30 sampai ini 10.40. 10.40. Kemudian kegiatannya tentu di sini klasifikasi SKP bulanannya yaitu membimbing siswa sangat prakerin ini peralatan industri. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, Bapak Ibu lihat yang tampil hanya tanggal 3 saja di sini. Tanggal 2 udah hilang karena dia tidak saya setting. Nah, saya kembali ke isi input laporan. Saya klik di sini tanggal 3 kembali. Ini belum saya isi. Saya kembali ke kegiatan. Ini tanggal 3. Ini 10.40 sampai 12 ini saya blok kegiatan saya. Ini menyiapkan materi. Nah, menyiapkan materi, saya klik copy. Saya klik di sini, klik kanan, ambil paste atau tempel. Nah, ini supaya bergabung dengan kegiatan saya di Januari, saya klik proses. Nah, ini saya buat 0. Ini kalau menyiapkan materi dia masuk melaksanakan pembelajaran ini. Saya klik di satuan kuantitasnya LPK. Udah ada di video saya sebelumnya ini. Kemudian di sini saya buat 10.40 sampai 12.00. Ini merencanakan melaksanakan pembelajaran. Saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, sudah tampil kegiatan saya berikutnya di tanggal 3. Kemudian saya tambahkan di sini. Saya klik lagi di sini tanggal 3. Ini belum saya isi. Saya kembali ke tabel. Nah, ini kegiatan saya ISOMA lagi. Ini saya masukkan kepada non SKP. Di video saya sebelumnya sudah ada ini cara pengisiannya. Nah, pada jam ini saya kosongkan aja dulu. Saya lampaui saja. Ini saya lanjut kegiatan ketiga, yaitu 12.45 sampai 14.45 saya mengikuti PTK pelatihan PTK pertemuan kedua. Nah, ini pertemuan kedua lagi. Ini materinya siklus PTK. Saya blok. Saya klik copy. Saya klik di sini aplikasi. Saya klik kanan, saya ambil paste. Nah, untuk kegiatan kedua dan seterusnya, ini harus kita klik proses lagi. Ini beda ya, supaya nanti di sini terbaca nanti di tahunan ini hanya satu pertambahannya satu sertifikat. Kalau kita klik di sini tidak kita klik proses di sini, maka akan terbaca dia satu kegiatan lagi. Maka 2 sertifikat jadinya. Nah, mungkin kan? Maka saya klik proses. Kemudian sama juga dengan di atas tadi. Nah, di sini harus kita ketik di sini 0. Supaya nanti di kuantitas tahunan di sini dia hanya terbaca penambahannya satu sertifikat atau satu kegiatan pelatihan. Maka dalam pelatihan satu kali ini hanya di awalnya saja saya ketikkan ini 1. Di berikutnya ini harus saya ketikkan 0 sampai pertemuan ketiga. Saya klik di sini. Satu kuantitasnya saya buat sertifikat karena tadi ada sertifikat seperti ini. Kemudian di sini saya buatkan 12.45 14. Nah, ini 12.45 sampai 14.45. Kemudian di sini tentu saya ini lagi. Maka tetap saya masukkan ke diklat PTK. Nah, jangan salah-salah itu.
Baru di bawahnya nanti muncul tulisan fungsional di sini, mengikuti diklat fungsional. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, udah bertambah ini kegiatan diklat PTK. Ini sertifikatnya ini sini enggak masalah 0. Ini proses karena di awal sudah buat 1. Berarti sudah selesai di hari kedua. Saya masuk di hari ketiga, di hari Jumat. Di hari Jumat ini saya tetap sekolah, tetapi saya tidak mengajar. Ini, maka saya ikuti saja. Kebetulan di sini kegiatannya pagi nih, PTK di pertemuan ketiganya online ini. Nah, saya kembali ke aplikasi. Karena di sini tanggal 3, di sini tanggal 3, saya masuk ke tanggal 4. Bagaimana caranya? Nah, saya akan, sudah saya bilang tadi, saya akan menampilkan per tanggal. Saya ketik tanggal 4, kemudian klik lagi Februari, klik lagi 2020. Kemudian langsung saja klik sini, input laporan harian kinerja. Nah, saya di sini ambil lagi tanggal 4. Kemudian saya ini belum saya isi. Saya kembali ke tabel saya. Ini kebetulan di pagi hari diletakkan pertemuan ketiganya PTK ini. Saya blok. Saya klik copy, kemudian saya kembali ke aplikasi, saya klik kanan, ambil paste atau tempel. Nah, ini tetap kita kasih proses supaya dia bergabung dengan kegiatan sebelumnya. Kemudian kemudian kuantitasnya tetap kita buat 0 di sini, supaya nanti dia hanya satu kuantitas yang seperti di awal tadi yang terbaca oleh tahunan di seperti ini. Hanya penambahannya nanti hanya satu sertifikat atau satu pelatihan atau satu kuantitas di sini. Makanya hanya di awal saja saya buat 1. Kemudian berikutnya ini saya buat tetap 0. Oke, ini tanggalnya, jamnya 08.00 sampai 09.05. 09.05. Nah, di sini klasifikasi SKP bulannya tetap saya ambil di sini diklat membuat PTK. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, lihat di sini hanya tanggal 4 saja yang muncul. Karena saya setting tanggal 4 saja di sini. Nah, kegiatan saya berikutnya Bapak Ibu ini. Nah, ini caranya sama Bapak Ibu seperti di atas, tetapi karena saya fokus kepada pelatihan, karena ini sudah terisi 3 kali pertemuan pelatihan, saya anggap sudah oke. Nah, karena cara mengisikan yang lainnya tetap sama Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu, kan saya udah bilang tadi, saya hanya menampilkan per tanggal. Tapi setelah di akhir akan saya tampilkan semuanya di sini lagi, mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Bagaimana caranya? Saya klik di sini, saya ketik di sini, saya buang tanggal di sini, saya kosongkan, kemudian saya klik lagi Februari, saya klik 2022, kemudian saya klik cari. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, tanggal 2 ada di sini, tanggal 3 ada di sini, tanggal 4 ada di sini. Oke, ini sudah oke semuanya ini. Membuktikan ini sudah benar, kita lihat di realisasi tahunan. Saya klik SKP, saya klik realisasi target dan realisasi tahunan. Nah, Bapak Ibu, terbuktikan ini saya targetkan 6 sertifikat atau 6 pelatihan di sini, atau bisa 6 laporan, terserahlah Bapak Ibu memilih. Nah, penambahannya hanya 1 di sini. Makanya saya katakan hanya 1 kegiatan pertama saja di awal kegiatan tadi, awal pelatihan tadi, yaitu yang pertamanya tidak diklik proses, kemudian dikasih 1. Kemudian selanjutnya klik proses, kemudian kuantitasnya dikasih 0. Maka di sini begitu Bapak Ibu. Paham kan? Nah, bagaimana kegiatan saya pelatihan yang berikutnya di sini? Nah, sama saja caranya. Apakah di bulan berikutnya juga begitu? Nah, supaya Bapak Ibu mengerti, saya contohkan lagi di sini. Saya contohkan lagi di sini. Nah, tapi pelatihannya tidak lagi membuat media pembelajaran lagi. Saya contohkan. Saya kembali ke aplikasi. Tampilan seperti ini. Saya klik lagi laporan harian kinerja.
saya klik laporan harian kinerja seperti ini. Nah, karena di sini kegiatan saya di tanggal 21 di sini, maka saya tampilkan tanggal 21 saja. Nah, ini akhir bulan ini. Ini Februari. Nah, di sini saya klik tahun 2022. Kemudian saya klik cari. Nah, ini halaman tanggal 21 udah tampil, nanti yang tampil di sini hanya tanggal 21 saja. Saya klik input laporan. Saya klik di sini tanggal 21. Jadi antara tanggal 4 tanggal 21 saya kosongkan saja dulu. Saya fokus ke tanggal 21 karena pelatihan, saya klik di sini. Kemudian ini belum saya isi. Kemudian saya kembali ke sini. Kegiatan yang pertama yaitu memeriksa labor komputer, saya blok. Ini sebagai tugas tambahan. Kalau Bapak Ibu wakil buat wakil, atau mengajar silakan mengajar, atau kepala labor buat kepala labor. Oke, saya klik copy. Saya kembali ke sini, klik kanan, ambil tempel. Saya buat ini proses, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Ini saya buat saja 0 supaya cepat. Ini saya buat saja SK. Kemudian ini di sini 7.30 sampai 08.30. Kemudian ini saya buat menjadi ketua jurusan ini. Ketua program kalian ini tugas tambahan. Saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, sudah tampil kegiatan pertama di tanggal 21. Saya klik lagi input laporan. Saya klik di sini tanggal 21. Ini belum saya isi. Saya kembali kegiatan. Kemudian saya blok. Ini 8.30 sampai jam 12.00. Saya klik copy. Saya klik kanan paste. Ini saya ambil proses. Ini kuantitasnya saya buat 0. Ini satuannya saya buat LPK. Ini 8.30 sampai jam 12.00. Ini mengajar, ini tetap merencanakan, ini nomor 1. Saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, sudah bertambah kegiatan saya di sini Bapak Ibu. Saya tambahkan lagi di sini. Saya klik di sini, saya klik tanggal 21. Ini belum saya isi, saya kembali ke kegiatan. Nah, baru di sini ada isoma lagi. Jadi seperti video saya sebelumnya, dia masuk non SKP, caranya ada di video saya sebelumnya. Ini mudah sekali, atau Anda kosongkannya pun juga boleh. Saya lampaui saja, saya masuk ke jam 12.45 sampai 14.45, yaitu pelatihan media pembelajaran pertemuan ke-1. Materinya jenis media pembelajaran. Nah, ini pertemuan pertama ini saya blok ini. Saya klik copy, kembali saya ke aplikasi, saya klik kanan, saya ambil tempel. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, supaya dia terbaca satu lagi di tahunan seperti ini, terbaca dia penambahannya satu lagi di sini di tahunan, maka di awal pertemuan ini lagi, kan pelatihan pertama udah selesai, ini pelatihan kedua. Supaya dia terbaca pula menjadi satu kegiatan, maka proses ini tidak saya klik, saya kosongkan saja. Dan kuantitasnya harus 1 di awal pertemuan pelatihan ini. Ini kan pelatihan baru ini. Nah, supaya dia terbaca di tahunan nanti lagi menambah 1 lagi sertifikat atau 1 pelatihan atau 1 kuantitas. Oke, saya ke aplikasi. Di sini saya buat 12.45 sampai 14.45. Kemudian di sini klasifikasi SKP bulanan, saya klik di sini. Nah, tadi 3 pelatihan di atas tadi yang udah selesai itu PTK yang saya ambil. Tapi di sini seperti yang saya buat di bulanan seperti ini, tadi pelatihan PTK. Sekarang enggak lagi, ini pelatihan media pembelajaran lagi, 1 sertifikat pada dia. Maka saya buat di sini adalah tuh diklat membuat media pembelajaran. Saya klik ini. Oke, saya klik simpan, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, sudah tampil kegiatan saya di tanggal 21 saja. Ini tanggal 21 saja. Masuk saya ke tanggal 22, saya buat tanggal 22 di sini. Kemudian saya ambil Februari, saya ambil 2022. Kemudian langsung saja saya ke sini.
input laporan harian kinerja. Saya klik di sini, saya ambil tanggal 22. Nah, ini belum saya isi. Nah, tanggal 22 mana? Ini. Nah, tanggal 22 ini supaya cepat tidak memakan durasi saya dalam video tutorial ini, cara mengisikan ini sama. Cara mengisikan ini sama, cara mengisikan ini sama, cara mengisikan ini sama dengan video di atas. Nah, saya fokus saja ke pelatihan lagi. Ini saya buat aja langsung saja di sini. Langsung saja saya ambil yang jam 12 saja di sini, 12.45 sampai 14.45. Saya klik ini, saya blok. Ini pertemuan kedua ya, untuk pelatihan media pembelajaran saya blok. Saya klik copy. Saya di sini kembali ke aplikasi, saya klik kanan, saya ambil tempel. Nah, di sini bedanya ini harus diklik proses lagi supaya dia tersambung ke kegiatan yang tadi. Kemudian saya klik OK. Kemudian kuantitas ini harus dibuat 0 lagi. Karena supaya penambahannya hanya 1 yang tadi saja. Kalau kita buat pula 1, nanti bisa banyak jadinya. Nah, satuan kuantitasnya di sini saya buat saja sertifikat. Kalau Bapak Ibu boleh buat laporan satuannya atau buat surat tugas kalau ada penugasan dari kepala sekolah. Kemudian jam mulainya di sini saya lihat 12.45. Di sini 12.45. 12.45 sampai 14.45. Kemudian di sini lagi ini tetap jangan jangan ambil PTK lagi, maka ambil diklat membuat media pembelajaran. Pelatihan yang kedua ini saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, udah tampil kegiatan saya hanya di tanggal 22 saja. Karena yang saya setting di sini tanggal 22 saja di sini. Nah, kenapa ini satu yang muncul Bapak Ibu? Karena kegiatan-kegiatan pembelajaran saya lainnya saya sebut tadi untuk mengurangi durasi sama cara mengisinya. Jadi kalau Bapak Ibu isi kelas semuanya, kalau saya ini fokusnya ke pelatihan saja. Nah, saya anggap di tanggal 22 selesai. Nah, bagaimana dengan tanggal 23? Saya ketikkan pula tanggal 23 di sini. Kemudian saya klik di sini Februari. Saya klik di sini 2022. Masuk saya ke sini lagi, input laporan. Saya klik di sini lagi tanggal 23. Kemudian belum saya isi ini. Saya ke kegiatan. Nah, di tanggal 23 juga begitu. Kegiatan-kegiatan lain cara mengisinya sama. Seperti ini sama cara mengisinya semuanya. Jadi untuk mengurangi durasi, saya langsung saja ke pelatihan. Kebetulan di sini ke pelatihan ini, pelatihan online ini juga dilakukan pagi hari. Nah, kebetulan saya tidak mengajar di pagi hari, maka saya blok aja ini. Nah, ini 8 sampai 09.05. Saya klik copy. Saya klik kanan di sini, saya ambil tempel atau paste. Nah, di sini kita klik lagi proses supaya dia menyambung kegiatan sebelumnya. Ini pertemuan ketiga ini. Saya klik OK. Kemudian kuantitasnya juga di sini 0 supaya penambahannya 1. Seperti di awal kegiatan. Satuan kuantitasnya Bapak Ibu boleh buat nanti surat tugas atau laporan. Kalau saya lebih senangnya sertifikat saja. Kemudian jam mulainya 08.00 sampai 09.05. Kemudian klasifikasi SKP bulanannya tentu masih diklat membuat media pembelajaran. Jangan ya PTK. PTK udah selesai. Saya klik ini. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya sudah tampil lagi kegiatan saya hanya di tanggal 23 saja. Nah, kegiatan lainnya ini Bapak Ibu hanya satu kegiatan pelatihan saja. Kegiatan lainnya mungkin caranya sama seperti yang saya buat di atas sebelumnya. Jadi saya sekarang fokus saja kepada pelatihan saja. Kalau Bapak Ibu buatlah sesuai jadwal apa kegiatan Bapak Ibu. Nanti sampai pula nanti di jam ini Bapak Ibu mengikuti pelatihan seperti saya ini. Hanya ini tanggal 23. Setelah ini selesai semuanya Bapak Ibu, saya kembalikan, saya pertemukan, saya satukan kembali semuanya. Mulai dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 28 Februari. Caranya bagaimana Bapak Ibu menyatukan semuanya? Saya buang saja tanggal di sini. Kemudian saya klik lagi Februari, saya klik lagi 2022. Saya klik cari. Nah, Bapak Ibu sudah bergabung semuanya mulai dari tanggal 2, ini tanggal 3,
tanggal 4, anggaplah tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 20, sampai tanggal 20. Kemudian di akhir ini tanggal 21, 22, 22 ini 23. Ini karena saya mencontohkan pelatihan, ini udah bergabung semua kegiatan di sini. Nah, begitu caranya. Kemudian saya buktikan Bapak Ibu, apa benar kegiatan saya bertambah 2 sertifikat atau 2 pelatihan atau 2 laporan. Nah, saya cek di sini SKP, saya klik target dan realisasi tahunan. Nah, di sini sudah tampil tahunan, saya klik realisasi. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan ini realisasi SKP tahunan saya sudah tampil. Kita apapun kegiatan kita fokusnya adalah tahunan. Ini diklat mengikuti klub fungsional ini. Kemudian saya targetkan tadi kuantitasnya ada 6 sertifikat atau 6 pelatihan. Nah, ini terbukti Bapak Ibu di realisasi. Pelatihan yang saya ikuti adalah 2 buah, yaitu di bulan Februari. Di bulan Januari saya belum sempat pelatihan. Nah, di bulan Februari ini udah ada 2 sertifikat atau 2 pelatihan atau 2 laporan. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, ini adalah di bulan Februari. Ini di bulan Februari bulanan saya seperti ini. Ini kebetulan saya membuat 2 kali pelatihan. Kalau Bapak Ibu hanya 1 kali pelatihan, 1 saja buat seperti ini. Jangan pula dibuat 2, dipaksakan 2. Kemudian Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, bagaimana dengan bulan Maret nanti? Bulan Maret sampai bulan Desember. Nah, bulan Maret sampai bulan Desember tentu pelatihan kita kan tersisa 4 di sini. Ini sudah 2 pelatihan di sini. Nah, di sini sudah 2 pelatihan di sini. Tentu sisanya 4 lagi. Karena saya targetkan hanya 6 pelatihan. Makanya di bulan Maret nanti, di bulan Maret sampai Desember nanti, Bapak Ibu rincilah menjadi 4 pelatihan. Apakah bulan Maret 1, kemudian bulan Mei 1, bulan Agustus 1, dan seterusnya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu targetkan kembali di bulanan. Ini targetkan seperti ini, kemudian buat tahapannya seperti ini lagi. Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang 2 buah pula pelatihannya di Juni misalnya, buat 2 hari seperti ini. Tapi kalau satu saja seperti ini. Saya anjurkan membuatnya dalam bentuk tahapan seperti ini. Ini tahapan ini 4, 4A, 4B. Supaya pelatihan Bapak Ibu itu nampak tulisannya. Tapi kalau Bapak Ibu buat tanpa tahapan, maka pelatihan ini yang terlihat hanya di klub fungsional saja. Tapi nama pelatihan Bapak Ibu tidak kelihatan. Oke Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, ini memang belum sempurna. Tetapi ini setidaknya bisa menjadi pembanding bagi Bapak Ibu guru mengisi laporan harian kinerjanya khusus untuk mengikuti diklat fungsional. Oke Bapak Ibu guru, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.